Oke, karena masih suasana Lebaran, sengaja saya taruh nastar di sini dan saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kali ini kita akan bahas sebuah lampu emergensi dari Doni ya. Nah, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan merek Doni atau gambar ikan arwana ini ya. Karena memang dari beberapa senter yang udah saya pakai, kualitasnya cukup bagus. Untuk material yang digunakan cukup bagus. Baterainya pun nggak cuma kapasitasnya, tapi untuk kualitas baterainya pun cukup oke ya. Nah, kali ini ada lampu emergensi 3-in-1 dari Doni dengan tipe LG800 30W. Baterainya tertulis di sini 5600 mAh. Oke, seperti apa performa dari lampu emergensi Doni LG800 ini? Apakah sama dengan tipe-tipe Doni yang lain? Oke, sebelum kita bahas, kita bacakan dulu beberapa spesifikasi produk yang tertulis di sini. Doni LG800 30W, kemudian baterainya pakai baterai 2 baterai 18650 5600 mAh yang bisa bertahan hingga 15 jam. Nah, ini enggak ada keterangan ya di mode apa 15 jamnya, karena memang untuk Doni yang tipe LG905 ini bertahan 100 jam. Ya bisa dibilang cahaya 20%-nya lah ya. Itu bisa bertahan hingga 100 jam atau 4 hari lebih. Nah, di sini tertulis 15 jam dan nggak ada keterangannya di mode apa. Baik, untuk kabar baiknya adalah untuk pengecasannya sudah menggunakan tipe C. Artinya untuk pengecasan Doni udah mulai keluar dari zona nyamannya yang mempertahankan tipe bulatnya. Untuk beberapa tipe terbarunya Doni udah mulai menggunakan tipe C untuk pengecasannya. Baik, kita buka aja langsung di harga 270 ribuan. Itu harga normalnya, karena memang mungkin teman-teman bisa dapat harga lebih murah kalau punya voucher. Coba cek aja linknya ada di deskripsi. Biasanya masing-masing akun tuh vouchernya berbeda-beda. Baik, kita buka 270 ribuan Doni LG800. Dapat kelengkapan apa aja? Pertama, kita disambut dengan kepala charger. Baik, kita udah dikasih kepala charger yang terpisah dengan kabel chargernya ya. Kabel chargernya tipe C seperti ini, dan kepala chargernya 5 volt 2 ampere ya. Cukup gede lah ya, daripada yang hanya ngasih 5 volt setengah ampere atau 5 volt 1 ampere saja. Nah, ini 5 volt 2 ampere ya. Mudah-mudahan cukup oke lah ya untuk kepala chargernya. Lalu untuk kelengkapan yang lain kita dapat dapat mini tripod seperti ini ya, seperti gurita gitu, tapi ini agak kaku gitu ya. Untuk kualitasnya juga cukup oke sepertinya ya. Ini dari besi ini kalau nggak salah. Nah, seperti ini contohnya ya, lengket sepertinya, artinya ini dari besi bukan aluminium ya. Baik, untuk kelengkapan dapat tripodnya, dapat kabel charger, dapat kepala chargernya, dan ini dia unitnya. Baik, ini dia tampilan dari Doni LG800. Segini ternyata, ukurannya nggak terlalu gede. Saya kira agak gedean, tapi ternyata cukup ringkes juga, hanya segini nih setelapak tangan saya, dan nggak terlalu tebal juga. Untuk build quality-nya saya kira ini cukup bagus. Beda kalau kita megang di harga 50 ribuan tuh rasanya atau feel-nya itu berbeda ya, karena memang sesuai dengan harganya 200 ribuan. Nggak bisa kita bandingkan dengan yang harganya 50 ribuan, karena memang plastik ABS itu kan punya beberapa tingkatan tertentu ya. Nah, ini mungkin tingkatan yang bagus nih yang dipakai nih. Untuk finishing juga bagus, rapi gitu ya. Ada beberapa fitur-fiturnya seperti ada hooknya, ada gantungan seperti ini, lalu ada lubang tripodnya di bagian bawah, dan ada magnetnya. Coba kita rekatkan magnetnya, tek kayak gini, dan coba kita goyang-goyangkan seperti ini, nggak jatuh. Kita goyangkan ke atas bawah nggak jatuh juga, kita goyangkan ke samping-samping juga nggak jatuh. Artinya untuk magnetnya cukup kuat, padahal ini cuma 2 yang merekat ya, yang 2 ini nggak merekat. Apalagi kalau 4-4-nya merekat semua seperti ini, plek gitu ya, jadi mungkin lebih kuat lagi. Baik, seperti itu untuk magnetnya. Dan ini ada 2 tombol, nanti kita peragakan ya untuk beberapa mode-modenya. Ini ada indikator baterai seperti ini, dan untuk indikator baterainya sudah pakai persentase baterai seperti ini ya. Ini menunjukkan 83%, dan kalau penuh nanti akan menunjukkan 100%. Beberapa fitur yang lain, ini ada 2 tombol ya. Yang bagian T1 ini tombol 1 untuk lampu depannya, dan T2 ini untuk lampu belakangnya. Nanti kita peragakan langsung di malam hari seperti apa. Untuk bagian belakang ini ada 2 lubang. Yang bagian gede ini tipe A sebagai power bank, dan ini tipe C. Nah, ini udah ada peningkatan nih lah ya. Pakai tipe C, bukan pakai tipe bulat lagi. Baik, ini tampilan kalau kita buka dalamnya ya. Untuk bagian lampu putihnya ada 48 buah. Begitupun lampu kuningnya ada 48 buah juga. Kemudian untuk lampu merahnya ada 8 buah, dan lampu birunya juga 8 buah. Kemudian untuk baterainya, nah ini bagian baterai. Dia pakai baterai warna abu-abu seperti ini ya. 2 baterai di paralel. Lalu untuk bagian belakang ini juga ada lampu kuningnya nih, bagian sini nih.
Ini terjajar rapi, lampu warna kuning. Baik, ini salah satu fitur kalau kita mau menempatkan di tripod ya, karena ada fitur magnet kalau kita mau lengketkan di besi, atau ada hooknya kalau kita mau gantung ya. Kemudian ada lubang tripodnya kalau kita mau masang di tripod. Kurang lebih seperti ini tampilannya kalau kita pasang di tripod ya. Seperti ini. Dan coba kita nyalakan di dalam ruangan dulu. Matikan dulu lampu flashnya. Nah seperti ini. Lalu kita nyalakan mode pertama, tombol ke 1 2 3 tes. Nah nih kurang lebih seperti ini. Mode pertama tombol ke 1 karena ada 2 tombol ya. Cahaya warna putih. Di dalam ruangan cukup oke juga. Mode keduanya, nah ini mode kedua warna kuning. Jadi bisa menyesuaikan warna cahayanya. Kuning ada, putih ada. Mau nyala dua-duanya juga bisa nih. Mode ketiga, nah ini lebih terang lagi, nyala dua-duanya. LED warna kuning dan warna putih menyala secara bersamaan. Lalu tekan mati. Oh iya, kemudian di semua mode ini ada mode dimmer ya, atau penyesuaian intensitas cahaya. Misalkan kita nyalakan mode pertama, kita tekan, kita tahan, maka dia akan meredup seperti ini. Nah oke ya, seperti itu ya. Jadi lebih mudah juga kalau kita mau menyesuaikan intensitas cahaya. Ini berlaku juga di mode kuning ataupun mode nyala dua-duanya ya, kuning dan putih. Kita tekan, kita tahan, dia juga akan meredup secara perlahan seperti ini. Oke, jadi bisa disesuaikan intensitas cahayanya. Sekarang kita ke tombol yang kedua, karena ada 2 tombol ya. Oke, tombol keduanya seperti ini ya, ada kedip merahnya. Nah nih, jadi bukan kedip biru merah, tapi dia merah aja warna cahaya kedipnya. Dan kedipnya itu cepat, kemudian dia lambat seperti ini. Oke, lalu kita tekan lagi untuk tombol keduanya. Oh, ternyata ada cahaya warna kuningnya. Nah nih, cahaya warna kuning di bagian belakang. Ini kuningnya lebih pekat daripada cahaya kuning di bagian depan tadi ya. Ini lebih pekat lagi kuningnya, seperti ini. Nah, walaupun dia nggak seterang bagian depannya tadi, di belakangnya ini juga ada lampu warna kuningnya gitu ya. Ya untuk lampu tidur mungkin ini ya, karena memang lebih cocok. Coba kita tekan dan tahan untuk tombol keduanya, cahaya warna kuning seperti ini, apakah bisa meredup? Oke, dan oh tetap ya, artinya tidak ada mode dimmer untuk cahaya di belakangnya. Oke, jadi untuk mode dimmer hanya berlaku di bagian depan saja ya. Di bagian LED depan ini ada mode dimmernya atau tombol ke 1 ini ya. Untuk tombol keduanya tidak ada mode dimmer. Baik, kita sudah di luar ruangan, langsung aja kita nyalakan. 1 2 3. Mode pertama tombol ke 1 tes. Nah ini dia. Mode pertama tombol ke 1, cahayanya seperti ini. Untuk sorotnya itu ke depan ya, luas ke depan gitu, sampai bagian atas gitu luas, cuman bagian belakangnya itu gelap. Nah ini bagian belakang itu ya, yang bagian sini ini gelap. Tapi kalau mau nyala dua-duanya, artinya depan terang kemudian belakang juga terang, kita tekan tombol keduanya. Nah seperti ini ya, jadi ada cahaya kuningnya di bagian belakang. Ya lumayan lah untuk penerangan, di bagian belakang itu nyala, di bagian depan juga nyala. Kalau mau nyala dua-duanya, tapi kalau mau nyala satu aja, yang belakang matikan, yang depan itu nyala aja juga bisa. Seperti ini ya. Nah, kita ke tombol ke 1 dan mode kedua. Ini kan cahaya warna putihnya, dan ini cahaya warna kuningnya seperti ini. Nah, ini cahaya warna kuning. Kalau lebih suka yang warna kuning juga boleh. Kita redupkan juga bisa. Tekan dan tahan, dia akan meredup. Oke, nah seperti ini. Oke ya, kita tekan tahan lagi, dia akan semakin terang. Oke, lalu kita tekan untuk mode ketiga atau nyala dua-duanya, putih dan kuning. Nah ini nyala dua-duanya, warna putih dan warna kuning menyala secara bersamaan. Cahayanya seperti ini. Mantap nih. Boleh lah ya, karena fitur-fiturnya juga cukup oke. Ada hooknya, ada magnetnya, ada lubang tripodnya, sehingga bisa lebih mudah kalau kita mau masang di berbagai kondisi ya. Oke, seperti itu. Tekan lagi, mati. Oke, cahaya warna kuningnya
Nah, ini mungkin kalau mau dipakai di dalam tenda atau untuk tidur sebagai lampu tidur juga bisa, karena cahayanya itu lebih redup ya, untuk warna kuningnya itu lebih pekat. Bersama senter dalam genggaman, cahaya terang memecah gelap malam. Tak ada lagi rasa keraguan, ambil sentermu jangan biarkan. Baik, kita mulai uji durasi menyala ya. Nyalakan mode pertama, taruh dalam etalase aja biar nggak diganggu sama anak saya. Tutup, kita kunci, aman. Kita mulai menyalakan di jam 1 siang. Baik, ini dia hasil uji durasi menyala. Mulai awal menyalakan sampai posisi sebelum mati. Silahkan teman-teman bedakan perbedaan intensitas cahayanya. Awal menyalakan seperti ini di jam 13.00 atau jam 1 siang. Ini 2 jam kemudian 15.14. Ini 2 jam kemudian jam 5 sore. Kemudian ini 2 jam lagi atau jam 19.04. 6 jam sejak menyalakan. Ini 8 jam sejak menyalakan, cahaya masih cukup terang. Dan ini 10 jam, detik-detik sebelum dia padam ya, 22.45. Nah, ini mati ya. Artinya dari mulai awal menyalakan sampai di 8 jam cahayanya masih cukup oke. Lalu menuju ke 10 jam dia udah mulai berbeda ya. Ini udah mulai redup, lalu dia akan mati di 22.45, artinya 10 jam kurang seperempat. Sedangkan untuk kapasitas baterai yang terukur ini saat kita cas sudah 100% ya, kita mengecas selama 9 jam 53 menit dan kapasitas yang masuk adalah 5363 mAh sesuai dengan deskripsinya baik waktu pengecasan maupun kapasitas baterainya. Baik, itu dia Doni LG 800 lampu emergensi dengan segudang fitur di harga 270 ribuan. Saya kira sesuai dengan harganya karena memang kualitas baterainya bagus, untuk kualitas bahannya bagus, finishing bagus, fitur-fitur cukup lengkap, dan harganya pun ya cukup bisa bersaing di harga 200 ribuan. Karena memang kalau kita bandingkan dengan harga yang lebih murah, banyak banget harganya lebih murah, tapi untuk kualitasnya saya kira untuk Doni ini memang di harga 200 ribuan cukup oke nih, Doni LG 800. Tapi ya tergantung dengan selera lagi, karena memang mungkin selera dan kebutuhan teman-teman mungkin berbeda-beda. Tapi kalau mau harganya lebih murah, ada pilihan Doni LG 905 ya, yang dulu hanya ada warna putih saja, sekarang sudah ada warna putih dan kuning. Ini yang putih udah pernah saya bahas, yang kuning ini belum saya bahas. Nantilah di video selanjutnya mungkin akan saya bahas yang Doni LG 905 cahaya warna kuning di harga 150 ribuan. Baik, itu dia Doni LG 800. Untuk link pembelian ada di kolom deskripsi video ini atau cek aja di sebelah sini, ini link otomatis dari YouTube. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bisa menjadi tambahan informasi dan referensi buat teman-teman yang sedang cari lampu emergensi model seperti ini. Salam sukses, salam satu cahaya. Bersama senter kesayangan dikupas tuntas sampai ke dalam. Review dan rekomendasi, referensi dan informasi, semua ada di sini di channel YouTube ini. Channel John Iksan siap menemani.